Hai, selamat datang di Zen Monolog. Kali ini gue pengen ngajak kalian buat pergi ke sebuah surga tersembunyi di Indonesia bagian timur. Bukan buat liburan atau skydiving atau kita explore di sana, tapi kali ini untuk melihat sebuah realita. Raja Ampat, yang dijuluki sebagai surga tersembunyi dunia. Tapi sayangnya, surga itu kini diselimuti dengan sebuah kata. Nikel. Pemirsa, rencana pemerintah menjadikan Raja Ampat sebagai tambang nikel menuai kontroversi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menghentikan izin operasional aktivitas pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gianyar, Kabupaten Raja Ampat. Izin tambang kini sepenuhnya di tangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kita mulai. Kita sama-sama tahu kalau di Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa. Tapi ketika kekayaan itu berubah jadi kata serakah, di situ kita siap-siap untuk menerima akibatnya. Dan tepat di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Kawe dan sekitarnya, telah ada aktivitas penambangan nikel. Kalau ngomongin nikel, kita sama-sama tahu lah, kalau nikel itu sebuah bahan yang penting yang bisa digunakan untuk ngebuat batu baterai mobil, baterai handphone yang kalian pakai, atau bahkan bisa digunakan untuk perang. Tapi ironisnya, alih-alih untuk menyelamatkan bumi dari gas karbon, jadi digeser menggunakan mobil listrik, tapi mereka lupa kalau ternyata cara mendapatkan nikel itu ngerusak bumi juga. Dan kali ini, kerusakan itu ada di surga bawah laut Indonesia. Sekarang gini, kalian bisa bayangin kalau kalian itu punya akuarium yang bagus banget, di sana ada ikan-ikannya, ada karang-karangnya dan lain sebagainya, itu terurus banget. Terus tiba-tiba ada orang datang ngomong kalau gue pengen dong perbaiki lingkungan di akuarium lu. Tapi setelah lu lihat, mereka itu bawa alat yang tidak diperlukan, bawa obeng, bawa bor. Terus tujuannya itu sebenarnya buat apa? Kalau kita bicara soal penambangan nikel, sebenarnya penambangan ini bukan hal yang main-main. Kita bicara di sini soal deforestasi, erosi, sedimentasi laut, dan polusi berat logam. Di Raja Ampat, tanah itu langsung nyambung ke laut. Begitu hutan ditebang, tanah digali, sedimen akan langsung ngalir ke perairan. Hasilnya, terumbu-terumbu karang yang ada di sana akan mati dalam hitungan bulan. Padahal, kalau menurut penelitian, di Raja Ampat ini punya kekayaan karang yang luar biasa. Ada sekitar 500 jenis karang dan 1.500 jenis ikan yang ada di sana. Dengan kata lain, hal itu bukan cuma taman laut biasa. Itu tuh sebuah anugerah yang luar biasa yang kita miliki. Bahkan ada salah satu peneliti dari Indonesia menyebutkan kalau penambangan di daerah pesisir itu bisa menyebutkan keruntuhan ekologis. Ketika satu ekosistem utama seperti karang mati, seluruh jaringan makanan yang ada di laut dan sekitarnya ikut tumbang. Ini itu kita bisa ibaratin kalau kita itu lagi main jenga, terus kita ambil satu balok yang paling bawah. Kita bisa bahas ini dengan kacamata teori ekologi politik. Teori ini itu bicara soal konflik antara sumber daya alam, kekuasaan, dan masyarakat lokal. Sebenarnya di sini siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Itu kan sebuah pertanyaan besar. Kalau ngomongin soal aktivitas penambangan, yang namanya penambang, perusahaan tambang, itu ketika datang pasti yang diiming-imingi adalah hal-hal bagus. Pembangunan, lapangan kerja, CSR, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, masyarakat lokal sering dapat ampasnya. Mereka kehilangan hak atas tanahnya rusak. Bahkan, mereka hanya nontonin tanahnya sendiri itu dirusak. Dan itu terjadi sekarang. Bahkan ada salah satu penelitian dari luar yang menyebutkan kalau nikel itu sebenarnya bukan bahan yang ramah lingkungan. Kalau proses ekstraksinya tetap pakai kolonial dan destruktif. Kita cuma ganti satu kerusakan dengan kerusakan yang lainnya. Ini bukan transisi energi bersih. Ini itu pemutihan dosa ekologis dengan menggunakan baju yang baru. Kita juga bisa bayangkan seperti ini. Sebenarnya para penambang yang datang ke sana itu ibarat seorang tamu yang datang ke rumah kita, sedangkan rumah kita itu baik-baik aja, bagus-bagus aja. Mereka menawarkan untuk bongkar keramik, jebol dinding, bongkar atap. Terus mereka bilang, tenang aja, nanti ubinnya kita ganti yang baru deh, atapnya kita perbaiki deh. Terus sebenarnya siapa yang minta? Bisa dibilang juga mereka itu kayak dokter palsu yang datang ke orang sehat, terus ngomong, lu gue operasi ya, tapi nanti bayarnya pakai organ dalam lu.
Itu kan konyol. Kalau kita balik lagi ke soal Raja Ampat, dan kita mengibaratkan Raja Ampat itu adalah sebuah surga, sebenarnya pertanyaannya adalah, penambang-penambang itu apa? Dan kalian tahu nggak, kalau sebuah pulau itu sudah rusak, kita tidak akan pernah dapat teknologi yang bisa ngegantiin pulau tersebut. Ini tuh bukan kayak kita lagi main game Minecraft. Ini tuh kita sedang bicara soal alam. Jadi kalau nantinya alam itu marah, mereka nggak ngasih notifikasi kalau dia lagi marah. Efeknya apa? Efeknya akan terjadi dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sana, terutama di daerah Raja Ampat. Sebenarnya masyarakat di Raja Ampat itu sudah sadar, mereka itu sudah dengan terang-terangan nolak akan adanya penambangan di sana. Kenapa? Karena mereka sadar kalau Raja Ampat itu bukan sekedar rumah buat mereka, tapi Raja Ampat yang penuh dengan keindahan itu adalah sebuah warisan yang harus kita jaga. Saat ini kita sama-sama tahu kalau menteri kita sedang membengkukan izin untuk aktivitas tambang tersebut. Kita sih berdoanya aktivitas tambang tersebut benar-benar dihentikan sehingga tidak ada kerusakan yang lain. Jadi ini serba salah sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal perbaikan energi hijau dan lain sebagainya, kenapa sih kita nggak memikirkan sebuah cara yang cara itu tuh tidak merusak alam gitu loh. Jadi kita memperbaiki satu keadaan tidak dengan harus merusak keadaan alam yang lain. Terus kalau ditanya, apakah nikel itu boleh ditambang? Jawabannya boleh, tapi tempatnya dan bagaimana penambangannya itu harus diatur secara tegas. Jadi pada prinsipnya, semua hal perbaikan itu memang harus dilakukan, tapi dengan cara yang baik. Dan kalau kalian masih peduli sama alam, masih peduli sama laut kita, masih peduli sama ekosistem yang ada di dalamnya, kita harus sama-sama bersuara. Bersuara soal Raja Ampat, berusaha soal kerusakan yang ada di dalamnya, dan bersuara soal bagaimana pemerintah bisa ngatur penambangan ini secara baik dan benar. Jangan biarkan Raja Ampat ini jadi korban keserakahan orang yang kesekian kalinya untuk merusak alam Indonesia. Ingat, surga itu tidak akan pernah bisa dibeli. Dan kalau surga itu kita rusak sekarang, maka kita tidak akan pernah mendapatkan surga itu lagi. Zen Monolog kali ini bersama Rudy Zen. Terima kasih.